Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa-siswi kelas 9 MTS Negeri 1 Cilacap yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, kita bisa memulai pembelajaran daring pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 di mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, pada materi yang pertama di semester ganjil ini akan kita awali dengan iman kepada hari kiamat. Kalian tentu sudah pernah mendengar, bukan? Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari di mana alam semesta ini mengalami kehancuran dan manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan yang pertama, kalian akan menyimak yaitu tentang pengertian iman kepada hari kiamat, kemudian bukti kebenaran hari kiamat ditinjau dari segi dalil nakli dan dalil akli dan macam-macam hari kiamat. Selamat menyaksikan. Bagian yang pertama kita awali dengan pengertian hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir biasa juga disebut dengan hari kiamat, yaitu hancurnya alam semesta dan seisinya. Kemudian menuju kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh manusia. Nah, iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap muslim. Dan apakah pengertian iman kepada hari kiamat itu? Berarti kita sebagai umat muslim meyakini bahwa dunia dan seisinya ini akan mengalami kehancuran dan akan menuju kehidupan yang baru, yaitu akhirat. Berikutnya, mengenai waktu kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah SAW tidak menyebutkan waktu spesifik kapankah hari kiamat akan tiba, karena memang beliau tidak mengetahui termasuk kita. Namun Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha Qul innama ilmuha inda rabbi. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Jadi jelas bukan bahwa kiamat adalah suatu misteri yang mana waktunya dirahasiakan. Hanya Allah yang mengetahui, bahkan Rasulullah pun tidak mengetahuinya. Untuk itu, hal yang terpenting bukan kita menanyakan kapan terjadinya, namun bekal apa yang telah kita siapkan. Selanjutnya, dalam menanggapi adanya hari kiamat, manusia tergolong menjadi 3. Yang pertama adalah golongan yang tidak mempercayai adanya hari kiamat, yaitu meyakini bahwa setelah mati tidak akan ada kehidupan kembali. Golongan ini disebut dengan ateis atau tidak percaya Tuhan. Golongan yang kedua adalah golongan yang mempercayai reinkarnasi, yaitu kembalinya manusia setelah mati sesuai dengan amal perbuatannya. Namun, golongan ini dipeluk oleh golongan ardi atau agama buatan manusia. Kemudian, yang ketiga adalah golongan yang mempercayai adanya hari akhir, bahwa ada hari kebangkitan dan pembalasan bagi umat setelah mati.
golongan ini dianut oleh pemeluk agama Islam atau orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah bukti kebenaran terjadinya kiamat. Nah, ada dua bukti yang harus kita ketahui bagaimanakah kebenaran atau bukti-bukti adanya kiamat. Dalam Al-Quran sendiri banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kiamat ya. Namun di dalam video ini saya akan menampilkan dua ayat saja yang bisa kalian simak, yaitu surat Al-Hajj ayat 7 dan Toha ayat 15. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7, di situ dijelaskan bahwa dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kemudian dalam surat Toha ayat 15, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Jadi cukup jelas ya, bahwa dua ayat ini sudah menjadi penguat bagi kita untuk semakin meyakini bahwa Allah benar-benar akan menghadirkan kiamat di alam semesta ini. Berikutnya, secara ilmu pengetahuan. Nah, di sini saya akan menayangkan dua fakta saja. Yang pertama tentang matahari. Kalian tentu sudah tahu matahari ya, bahwa matahari itu setiap hari menyinari kita. Manfaatnya ada banyak sekali. Nah, tahukah kalian bahwa matahari itu setiap detiknya kehilangan berat sebesar 4 juta ton. Tentunya, jika lama-kelamaan matahari ini akan semakin mengecil, kehabisan energi, dan akan padam. Kalau sudah padam, maka bumi tidak bisa hidup lagi. Dan benda-benda langit yang lain tentunya akan berpengaruh. Disitulah akan terjadi kiamat. Kemudian yang kedua, fakta tentang alam semesta. Bahwa alam semesta ini berbentuk seperti gelembung yang suatu saat akan berhenti dan meletus. Maka alam raya akan hancur. Yang terakhir adalah macam-macam hari akhir. Di sini ada dua macam-macam hari akhir, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kecil artinya kiamat yang tidak menjadi akhir dari alam semesta, namun hanya mengakhiri kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Bisa berupa kematian, bisa berupa musibah, bisa berupa fenomena-fenomena kerusakan alam seperti gempa bumi atau gunung meletus. Kemudian kiamat kubro atau besar, inilah kiamat yang dimaksud, yaitu kiamat yang menjadi akhir dari kehidupan di alam dunia dan akan menuju ke alam yang berikutnya, yaitu akhirat. Demikianlah siswa-siswi sekalian yang saya banggakan, pertemuan pertama telah selesai. Catatlah hal-hal penting di dalam buku kalian. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah. Jangan lupa terapkan hidup sehat dan terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.